Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peraturan pemerintah provinsi bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan Undang-Undang Cipta Kerja tentang zonasi wilayah pesisir terpadu di daerah Sulawesi Barat. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Manul Bakara dengan NIM 11930035 dan teman saya Stefania Sinambela dengan NIM 11930011. Nah, dalam daftar isi, kami mengambil 4 topik yang menjadi topik bahasan kami. Yang pertama itu pengenalan perda, yang kedua adalah opini dari kelompok kami, yang ketiga dampak Undang-Undang Cipta Kerja, yang keempat adalah contoh zonasi. Yang pertama pendahuluan. Next. Guna mewujudkan sistem pengelolaan dan perencanaan zonasi terpadu perlu landasan hukum tersendiri berupa peraturan daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau pemanfaatan sumber daya melalui pendekatan sektoral yang menguntungkan instansi sektor dan dunia usaha terkait. Untuk pembagian kawasan terbagi dalam 4 zona. Yang pertama, sebelumnya. Selanjutnya pengertian rencana zonasi RZWP 3K. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya disingkat PWP 3K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintahan daerah, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Manur Bakar. Nah, untuk pembagian kawasan kami golongkan ke dalam 4 kawasan. Yang pertama itu kawasan pemetaan umum, yang kedua adalah kawasan pesisir, yang ketiga adalah kawasan pertahanan negara, dan keempat adalah kawasan konservasi. Untuk kawasan pemanfaatan umum terbagi dalam 8 zona. Yang pertama zona perikanan tangkap, zona perikanan budaya, zona pelabuhan, zona bandar udara, zona pertambangan, zona industri, zona pertahanan dan keamanan, dan yang ke-8 adalah zona fasilitas umum. Nah, untuk yang kedua terkait dengan opini kelompok kami akan disampaikan oleh teman saya Stefania Sinambela. Baik, di sini akan menjelaskan selanjutnya yaitu opini kelompok. Opini kelompok terdapat peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam peraturan daerah ini telah diatur dalam rencana wilayah zonasi yang terbagi atas beberapa kawasan, di mana dalam kawasan ini memiliki peraturan pemanfaatan ruangnya masing-masing sesuai potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut. Ketiga, pengaruh UU Cipta Kerja terhadap pesisir. Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengelolaan wilayah pesisir yaitu pemerintahan dan DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja pada hari Senin 5 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja akan secara resmi menjadi undang-undang setelah pembubuhan tanda tangan oleh Presiden dan proses pendayagunaan UU Cipta Kerja telah ditimbulkan polemik sejak awal. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Masyarakat sebagian objek hukum perundang-undangan. Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau. Dalam hal ini, kami mengambil 3 hal yang
menurut kami berpotensi membuat kerugian dalam sektor pengelolaan wilayah pesisir. Pada poin pertama yaitu terdapat rumusan pasal 27 angka 10 Undang-Undang Cipta Kerja yang mempertahankan pasal 30 Undang-Undang Perikanan yang membuka akses penangkapan ikan oleh kapal asing di Indonesia. Hal ini berpotensi kuat menyebabkan eksploitasi sumber daya ikan Indonesia terjadi secara besar-besaran oleh pihak asing. Pasal 27 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus kewajiban penggunaan awak kapal berwarganegaraan Indonesia sebesar 70% di antara kapal ikan berbendera asing yang beroperasi di Indonesia. Dengan menghapuskan kewajiban ini, maka dimungkinkan kapal asing yang beroperasi di Indonesia menggunakan sepenuhnya ABK asing. Pada poin kedua yaitu terdapat pasal 18 angka 22 RUU Cipta Kerja yang menghapus kewajiban yaitu mengutamakan kepentingan nasional dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang sebelumnya diatur pada pasal 26A ayat 2 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu, penghapusan klausul pasal Undang-Undang Pengelolaan Pesisir ini dan pulau-pulau kecil secara tegas diwajibkan menanamkan modal asing untuk mengutamakan kepentingan nasional seharusnya tidak dilakukan. Pada poin ketiga yaitu terdapat pasal 18 angka 14 Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menerbitkan perizinan berusaha meskipun rencana tata ruang dan rencana zonasi belum ada untuk kegiatan yang ditetapkan sebagai kebijakan nasional strategis. Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan tanpa mengacu pada rencana tata ruang berpotensi tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada masyarakat di wilayah tersebut. Di sini pada poin 4 yaitu contoh zonasi. Kami mengambil contoh di Kecamatan Banggai Timur yaitu Pantai Danau Manjane. Pantai Danau Manjane merupakan salah satu wisata yang sangat digemari oleh masyarakat di Manjane, Sulawesi Barat. Pantai ini dikenal dengan pemandangan khas pasir putih dan tebing karang yang terletak di lingkungan Panggale, Kelurahan Bau Urung, Kecamatan Banggaya Timur. Kawasan Pantai Dato ini dibuka sejak 1998. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Immanuel Bakar. Nah, dalam penentuan posisi pengelolaan wilayah pesisir terpadu Provinsi Sulawesi Barat, kami di sini meninjau ada 2 lokasi yang sebagai fokus kami. Yang pertama itu adalah Parepare dan Mamuju. Nah, berikut adalah yang berwarna merah merupakan daerah wilayah pengelolaan pesisir terpadu yang berada di Sulawesi Barat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Stefani Sinambela. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah zonasi yang kami ambil dari Pantai Dato Manjane. Berikut merupakan hasil dari Google Earth yang kami telusuri. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 2 poin pada zonasi ini, yaitu potensi wisata. Pada Pantai Dato, yaitu Pantai Dato objek yang menjadi daya tarik bagi mereka yang mengunjungi Pantai Dato, yakni panorama alam di kawasan pantai yang menawarkan berbagai macam objek, mulai dari suasana pantai yang bertebing, pantai berpasir, hingga keindahan terumbu karang. Kondisi dari objek daya tarik wisata yang ada di Pantai Dato menurut para pengunjung dan yang diperoleh di lapangan. Kelemahan dan kekurangan. Masih ada beberapa faktor bagi kesesuaian wisata tersebut yang masih minim dan menjadi faktor pembatas bagi kesesuaian kawasan untuk dijadikan kawasan wisata. Faktor yang masih minim dan menjadi faktor pembatas pada ketiga stasiun tersebut yakni parameter tutupan karang, jumlah kiloport, dan karang jenis ikan karang. Saran dan solusi yang kami ambil
yaitu untuk mengoptimalisasi pemanfaatan pada kawasan Pantai Dato, maka perlu dikaji lagi yang lebih mendetail mengenai aspek perubahan oceanografi dan aspek sosial ekonomi serta kebijakan pemerintah terhadap pengembangan wisata di Pantai Dato sebagai daerah tujuan wisata. Agar terwujudnya pembangunan dan pariwisata yang berkelanjutan dengan pengelolaan ekonomi, ekowisata bahari harus didukung juga dengan berbagai strategi pengelolaan, yaitu poin pertama, adanya kegiatan wisata bahari untuk rehabilitasi dan konservasi dan alam lingkungan. Yang kedua, memperbaiki sarana dan prasarana di wisata. Yang ketiga, memperdayaan masyarakat setempat. Dan keempat, meningkatkan kapasitas kelembagaan. Selanjutnya, teman saya Immanuel. Sekianlah hasil dari presentasi diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.